Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah yaitu Lili. Cerita ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman. Yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Apa-apaan ini? Kenapa nilai kamu bisa jelek banget? Dasar anak tidak berguna. Buah. Lalu sebuah pukulan mendarat tepat di tubuhku. Rasanya sakit sekali. Aku sudah menangis, tetapi tetap saja mamaku memukuliku. Sedangkan Kak Andre, kakak laki-lakiku, hanya melihat dengan tatapan sedih. Lalu di ruang tamu, ayah sibuk merokok, seolah-olah tidak terjadi apa-apa terhadapku. Aku sudah terbiasa seperti ini, dipukuli dan diperlakukan seperti seorang yang pantas untuk dipukuli, dan menerima makanan bekas. Mama masih memarahiku hingga malam tiba, masih memukul hingga aku tidak bisa menangis lagi. Mama berubah menjadi seperti ini semenjak nenekku, yaitu ibu dari mamaku, meninggal dunia sebulan yang lalu karena menjemputku ke sekolah. Bukan aku yang meminta, tetapi nenek sendiri yang memaksa. Tapi ibu terlalu sedih untuk mendengar penjelasanku, hingga aku dianggap penyebab semua ini. Termasuk perselingkuhan ayah dengan wanita lain, dan berbagai kekacauan lain seperti kebangkrutan perusahaan ayah hingga kami. Ya, semuanya harus hidup pas-pasan seperti ini. Di tengah malam yang sunyi aku bangun, mematut diri di cermin. Betapa kagetnya aku melihat bayanganku sendiri, seorang gadis cantik sekarang berubah menjadi seperti monster. Mata sembab dengan luka pukul di mana-mana, rambut kusut yang acak-acakan serta tubuh kurus kering. Aku menyunggingkan senyum, menyedihkan sekali aku, pikirku. Air mata pun mengalir menuju pipiku. Aku tidak dapat menahan tangisku saat mengingat semuanya. Ya Tuhan, beri aku ketenangan, ucapku lirih sambil terduduk di depan jendela kamarku. Jika mati itu lebih baik, maka ambil saja aku. Sudah tidak kuat lagi aku sudah tidak sanggup lagi. Aku lelah, setiap hari hanya rasa sakit yang terasa seperti ini. Aku menangis putus asa sambil memukul diri sendiri dan yang merasa sudah tidak berguna seperti ini. Tidak ada yang mendengar tangisanku karena memang semua tidak peduli denganku. Paginya aku bangun 5 menit lebih lama dalam posisi tertidur di lantai. Aku memegang tubuhku yang terasa dingin karena tertidur di lantai lantas. Aku bangun dan segera mandi, bersiap-siap untuk ke sekolah. Kenapa bangunnya lama? Bukannya siapin sarapan? Kamu gimana sih? Bentak mama saat aku baru saja keluar dari kamar. Kamu gak boleh sarapan? Aku langsung terdiam mendengar perkataan mama seperti itu. Jika seperti ini lebih baik aku langsung berangkat ke sekolah saja. Mama jangan kayak gitu dong, kasihan Lili. Aku yang mendengar pembelaan dari Kak Andre langsung berhenti saat aku sedang memakai sepatu. Biarin aja, kamu gak usah ikut-ikutan. Ya, ayah gimana sih? Belain Lili dong ya, kasihan dia. Udah Andre, kamu urusin aja urusan kamu, kata ayah tampak tidak peduli. Aku yang melihat itu langsung menangis. Sebenci itukah mereka terhadapku? Apa salahku? Ya Tuhan, berikan aku ketenangan. Kalian berdua ini apa-apaan sih? Lili kan juga anak mama sama ayah. Mama bilang kamu gak usah ikut campur, bentak mama. Aku sudah terlalu sakit untuk melihat itu semua, hingga tidak ada pilihan lain selain berlari ke sekolah.
Aku berlari sekuat tenaga sambil menangis. Untung saja ini jalanan sepi, jarang orang atau kendaraan lain yang lewat. Hanya ada rumput ilalang yang tinggi sejauh mata memandang, dan di sebelah sana, jauh di sebelah sana ada rel kereta api yang sudah tidak terpakai, yang pastinya tidak terlihat. Ya karena saking tingginya rumput ilalang yang tumbuh. Jalanan ini adalah jalanan tercepat menuju ke sekolah. Jadi aku selalu lewat sini agar menghemat waktu. Saat sedang berlari, tiba-tiba aku mendengar suara klakson yang berbunyi beberapa kali. Saat aku menengok, sebuah mobil pick-up terlihat hilang kendali. Aku yang terlalu syok hanya mematung melihat mobil itu mendekat ke arahku. Hingga brak, kecelakaan itu terjadi. Aku terpental cukup jauh di sekitaran ilalang yang mungkin orang tidak bisa melihatnya. Aku terbaring sebentar lalu segera bangun melihat sopir yang tadi menabrakku. Kulihat dia hanya celingukan seperti mencari keberadaanku, tapi akhirnya dia malah pergi meninggalkanku yang masih kesakitan. Dasar sopir sialan, bukannya tanggung jawab malah kabur. Bentakku yang mungkin tidak didengarnya karena dia sudah masuk mobilnya terlebih dahulu. Tiba-tiba kepalaku terasa sangat sakit sekali dan hidungku mengeluarkan banyak darah. Aku yang saat itu masih dalam posisi duduk di rumput ilalang langsung jatuh pingsan untuk beberapa saat. Beberapa saat kemudian aku terbangun. Hal pertama yang kulihat adalah jam tanganku. Ini sudah jam 8 pagi. Aku terlambat ke sekolah. Sekarang apa yang harus kulakukan? Jika pulang ke rumah, mama pasti memarahiku. Tapi jika ke sekolah, aku pasti dihukum oleh guruku. Tapi daripada dimarahi oleh mama, lebih baik aku dimarahi oleh guru. Ya, lebih baik aku ke sekolah walaupun sudah telat 1 jam. Nanti aku bisa menyelinap lewat gerbang belakang. Aku berlari kencang hingga sampai di gerbang belakang sekolah. Kulihat ada seorang satpam yang sedang meminum kopinya. Dengan hati-hati, aku membuka pintunya dan langsung melesat dengan cepat tanpa disadari oleh satpam tersebut. Kini aku sudah berada di koridor sekolah. Aku berjalan menuju kelasku dengan santai. Tapi tunggu, bukankah tadi aku baru mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan hingga aku pingsan? Tapi kenapa sekarang aku merasa baik-baik saja? Mungkin saja aku sudah terbiasa oleh rasa sakit. Ya karena mama yang sering memukuliku itu. Tiba-tiba saja aku tertawa, kenapa aku jadi rindu mama ya? Bahkan aku rindu dipukul olehnya. Benar-benar aneh. Saat sampai di depan kelas, aku melihat Bu Iis sedang mengajar. Guru paling baik di sekolahku itu tidak pernah memberikan sebuah hukuman. Dan kurasa ini hari keberuntunganku karena saat ini kelasku sedang diajar olehnya, yang berarti permasalahanku terlambat sekolah tidak menjadi terlalu rumit. Aku masuk ke kelas tanpa permisi, langsung duduk di kursiku yang berada di paling pojok kelas. Ya, aku duduk sendiri. Saat sedang mengerjakan soal, tiba-tiba saja aku teringat mama yang selalu memukuliku dan entah kenapa aku tertawa mengingatnya. Tawaku cukup keras hingga membuat semua orang langsung menoleh ke bangku dan semua mata tampak bingung atau bisa dibilang ketakutan. "Kau mendengarnya?" kata temanku yang berada dekat dengan bangkuku. Iya, tertawa," kata teman di sebelahnya. Aku yang melihat itu langsung tertawa heran. "Kalian kenapa sih? Seperti tidak pernah melihat orang tertawa saja." "Bu," panggil salah satu temanku. "Iya, ada apa Tom?" Itu Bu, tertawa," kata Tommy tergagap. Sungguh ini sangat lucu, mereka seperti melihat fenomena langka saat aku tertawa. Ya memang sih, aku tertawa saat keadaan sepi dan tidak terjadi hal yang dapat ditertawakan. Dan juga aku dicap sebagai murid terjutek sepanjang masa. Ya karena aku jarang berinteraksi dengan orang lain dan otomatis aku jarang tertawa. Tapi ini sangatlah berlebihan. "Ada apa? Kenapa muka kalian tampak aneh? Sudah, kalian lanjutkan saja belajarnya ya," kata Bu Iis yang membuat suasana kembali normal. Bel pulang pun berbunyi, saatnya aku pulang.
Entah kenapa hari ini aku merasa sangat bahagia. Semua beban hidupku terasa begitu hilang. Semua sakit hati yang mama berikan menguap begitu saja dari hatiku. Rasa benci terhadap mama dan ayah sekarang hilang, digantikan rasa rindu dan maaf. Perjalanan pulang aku melewati tempat tadi, di mana aku ditabrak oleh sopir sialan itu. Beruntung, aku masih bisa selamat dan hanya sedikit luka-luka. Akan tetapi, saat melewati lokasi tempat kecelakaan itu terjadi, mendadak tubuhku ia terasa sangat sakit. Aku pun menatap tempat tadi aku terpental. Tiba-tiba, rasa merinding merayapi tubuhku. Ih, ada apa ini? Jangan-jangan rumor yang beredar itu benar bahwa tempat ini angker, apalagi dekat dengan rel kereta yang sudah usang itu. Memikirkan itu, aku langsung lari terbirit-birit, mengabaikan rasa sakit di tubuhku yang perlahan berkurang. Sampai di rumah, aku langsung berbaring di kamar. Hari ini agak beda dari biasanya. Aku menatap langit-langit kamar beberapa saat, dan tanpa sadar aku langsung tertidur pulas. Sekitar jam 3 sore aku baru bangun. Biasanya jika aku tidur terlalu lama, mama pasti akan membangunkanku lalu memarahiku. Tapi tumben hari ini mama diam saja. Ada apa ya? Aku pun keluar kamar menuju ke dapur. Perutku lapar sekali karena sejak pagi belum ada makanan yang masuk ke perutku. Saat aku kemudian membuka tudung saji, mama memasak beberapa makanan lezat. Ada telur dan rendang, dan biasanya aku selalu memakan telur dan nasi karena daging itu pasti hanya untuk kakakku, mama dan ayah, dan aku ya hanya kebagian telur dadar saja. Jahat memang, tapi ya sudahlah, toh telur dadar juga enak. Tapi aku sangat ingin rendang itu. Bagaimana jika aku mengambil sepotong saja? Toh juga tidak akan ketahuan. Rendangnya sangat banyak, jadi mama tidak akan menyadari bahwa dagingnya hilang sepotong. Dan tanpa berpikir panjang, aku langsung mengambil telur dan rendang itu, tidak lupa juga nasi. Tapi anehnya saat aku memakan makanan itu terasa hambar, tidak ada rasa sama sekali. Mama ini kenapa sih? Tumben sekali makanannya terasa hambar. Aku pun menaruh piring itu, selera makanku langsung hilang. Klek, aku tiba-tiba mendengar suara kenop pintu dibuka. Aku langsung buru-buru mencari tempat bersembunyi, takut dimarahi oleh mamaku. Ya seperti yang kalian tahu kan mamaku itu seperti apa. Jika ketahuan pasti aku langsung dimarahi. Ini siapa sih yang makan gak habis? Kata mama. Saat mama sedang sibuk menata sayurannya di kulkas, aku langsung melesat pergi tanpa membuat suara sedikit pun. Aku berencana untuk keluar sebentar, pergi ke taman hanya untuk duduk di bawah pohon rindang. Di depan pintu kulihat Kak Andre sedang duduk di kursi tamu. Wajahnya tampak sangat lelah. Kak, sudah pulang? Tanyaku, tapi bukannya menjawab, Kak Andre justru terlihat marah. Aku yang melihat perubahan wajah Kak Andre langsung mundur karena takut. Kenapa sih? Cobaan gua banyak banget. Kak, tanyaku sekali lagi. Dengan nada yang gemetar, masih tidak ada jawaban. Aku memilih pergi dari situ menuju ke taman. Kak Andre kenapa sih? Kok tiba-tiba marah-marah sendiri? Ngelihat aku aja enggak. Seolah-olah aku dianggap hantu di sampingnya. Ya marahku saat di jalan. Saat sampai di taman, aku langsung duduk di bawah pohon rindang. Sepi, tidak ada siapa-siapa di siang hari seperti ini. Mungkin karena cuacanya ya yang panas sekali, jadi orang lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seorang anak kecil yang sedang menangis. Aku pun mencari sumber suara itu. Kenapa ada orang menangis di sini? Batinku. Setelah mencari cukup lama, akhirnya aku menemukan sumber suara tangisan itu. Rupanya seorang anak kecil yang memakai baju hitam, rok berwarna merah menyala, dan topi merah juga. Ya, menurutku itu seperti topi seorang pelukis. Tapi apakah tidak terlalu kuno untuk memakai pakaian tersebut di zaman sekarang? Tapi tetap saja si anak itu terlihat sangat lucu. Aku pun menghampiri anak itu lalu duduk tepat di depannya.
Dia sedang meringkuk, jadi aku tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tapi yang jelas anak itu gemuk dengan kulit putih seperti susu dengan rambut agak pirang kecoklatan. "Hei, kamu kenapa menangis?" tanyaku lembut. Anak itu pun perlahan mengangkat wajahnya. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat bola mata anak itu. Matanya sungguh indah sekali, bulu mata yang lentik dengan mata yang berwarna hijau dan wow, seperti orang bule pikirku. "Nama kamu siapa? Tinggal di mana kamu?" tanyaku, tapi justru anak itu malah menangis. Ya, dia menangis kencang dan tiba-tiba saja memelukku dengan kuat. "Takut kak, aku takut," rengek anak kecil itu. "Hei, kamu kenapa? Ada apa?" tanyaku heran. Anak itu pun kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dalam pelukanku. "Aku takut perang kak, aku takut." Mendengar itu aku pun langsung tertawa terbahak-bahak. "Apa? Perang? Mana ada perang dek? Itu hanya terjadi di zaman dulu. Sepertinya kamu terlalu sering menonton film untuk orang dewasa ya." Anak itu pun langsung melepaskan pelukannya dan terlihat marah. Jujur saja aku takut saat dia memasang wajah seperti itu. Sungguh menyeramkan. "Jadi kakak tidak percaya padaku? Aku mengalaminya sendiri kak," katanya dengan wajah yang penuh dengan rasa takut dan benci. "Hei, sudah-sudah. Kau tidak perlu memikirkan soal perang, karena itu sudah berakhir sekarang. Yang terpenting beritahu kakak siapa namamu dan di mana rumahmu." "Namaku Angel, rumahku jauh dari sini dan kakak pasti tidak bisa sampai ke sana dengan jalan kaki," kata Angel yang jelas langsung membuatku bingung. "Maksudmu? Rumahmu jauh? Ada di luar kota ya?" Anak itu menggeleng. "Terus di mana? Ada di Bandung kah? Atau Sumatera mungkin?" Anak itu menggeleng kuat. "Bukan, rumahku itu tempat yang dingin. Aku kesini saja pakai pesawat." "Oh, mungkin kau berasal dari luar negeri ya? Kamu pakai bahasa apa?" tanyaku kagum. Pantas saja wajahnya seperti bule. Ternyata dia memang orang luar. "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa memakai bahasaku," kata anak itu marah. Aku masih bingung saja. Ada anak seperti ini tidak tahu negaranya sendiri. Bahkan dia tidak bisa berbahasa negaranya sendiri. Aneh sekali. "Kakak jangan bilang aku aneh ya, enak aja." Kok dia bisa tahu?" "Kak, aku pulang dulu ya kak, terima kasih sudah mau menjadi temanku." Anak itu pun langsung bangkit. Tunggu. Tapi apa kamu tahu rumahmu? Rumahmu kan ada di negara lain." "Aku sudah dijemput mama," katanya sambil menunjuk, dan seorang wanita cantik berwajah bule, memakai gaun putih, sarung tangan putih, topi putih yang lebar, serta payung di tangannya itu ada di sana. Ya, aneh pikirku. Dan entah sejak kapan anak itu sudah berada di samping ibunya dan menggandeng tangan ibunya. Wanita dan anak itu pun melambaikan tangannya ke arahku, lalu pergi begitu saja dengan jalan kaki. Ih, ada yang aneh dengan mereka. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi apa ya? Apa mungkin karena pakaian mereka yang aneh? Ah, tidak. Mungkin saja cara berpakaian orang luar memang seperti itu, kataku. Aku pun kemudian langsung pulang ke rumah karena ini sudah sore. Bisa-bisa aku dimarahi sama mama, lantas aku pun langsung berlari cepat. Kali ini aku benar-benar panik, hingga tidak menyadari saat aku menyeberang jalan ada motor yang melintas. "Ah!" teriakku mengingat kejadian tadi pagi dan akan terulang kembali. Tapi tunggu, kenapa aku masih baik-baik saja? Tidak tertabrakkah atau mungkin terserempet? Tapi aku baik-baik saja. Pemotor tadi juga sudah berlalu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkin saja orang itu berhasil menghindar. Syukurlah. Aku mengetuk pintu beberapa saat kemudian mama membukanya. Aku terlalu takut untuk melihat wajah mama, jadi aku menunduk saja. Tapi beberapa detik kemudian tidak ada yang terjadi. Mama tidak memarahi atau memukulku. Kulihat wajah mama. Mama malah memandang ke arah lain, menengok ke kanan dan ke kiri. "Maafin Lili ya," kataku pelan, tapi saat aku mengatakan itu, mama justru masuk tanpa memperdulikan. Ada apa ini? Ada apa dengan mama? "Ma,
Lili minta maaf, Ma. Lili pulangnya terlambat. Mama tetap diam sambil membaca majalah di sofa. Mah, Lili minta maaf. Lili janji gak akan mengulangi lagi, tapi jangan diemin Lili kayak gini, kataku sambil menangis. Ayah pun keluar dari kamar. Kemana anak itu? Tanya ayah. Aku gak tahu. Kalian cari Kak Andre. Kak Andre ada di kamar, kataku, tapi tetap saja tidak ada yang menjawab. Mah, ini ada apa sih? Kataku mulai frustasi. Walaupun bisa dibilang aku tidak suka mama, tapi jika didiamkan seperti ini rasanya lebih kesal daripada dimarahi ataupun dipukuli. Mah, Lili tahu Lili salah, tapi jangan diemin Lili kayak gini dong. Maaf. Tidak ada sahutan. Aku langsung berlari ke kamar Kak Andre. Tanpa mengetuk, aku kemudian langsung masuk saja dan duduk di pinggir kasurnya dan menangis kencang di sana. Tapi Kak Andre justru diam saja, tetap asik dengan HP-nya. Kak, panggilku. Kak, kakak kenapa sih? Jangan kayak gini dong. Kalau Lili salah ya Lili minta maaf. Tetapi tetap tidak ada sahutan. Aku mulai kesal dan mulai meraih baju Kak Andre, dan kalian tahu, saat aku melakukan itu rasanya aku benar-benar kepalaku ini seperti ditimpa batu. Tubuhku seakan ringan seperti melayang di udara. Karena apa? Ya karena tanganku tembus dari badan Kak Andre. Ya tembus, tidak bisa menyentuh. Seketika badanku mulai terasa sakit, darah keluar dari hidung dan kepalaku, dan aku berteriak histeris tidak percaya. Apa ini? Apa yang terjadi kepadaku? Apa yang benar-benar terjadi kepadaku ini? Lalu di pojokan kamar Kak Andre ada seseorang anak kecil dan wanita berdiri di sana menatapku sambil tersenyum. Bukankah itu anak kecil yang tadi menangis di taman? Aku pun kemudian mundur secara perlahan. Pasalnya wajah anak itu berubah, wajahnya hancur sebelah matanya keluar dan menggantung di sana. Dia menyeringai ke arahku. Dan wanita yang katanya ibunya juga mengalami perubahan wajah yang sama. Mulutnya robek sampai ke kuping, masing-masing matanya mengeluarkan darah. Bau busuk dan juga anyir menusuk hidungku. Aku memandang tubuhku sendiri. Ini bahkan lebih menakutkan. Ya, tubuhku penuh dengan darah. Kepala bagian atasku retak, dan telapak kakiku terputar ke belakang. Sungguh, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kataku dengan lirih. Ini sungguh menyakitkan. Badanku seperti dipukul oleh batu yang sangat besar. Hihihi. Tiba-tiba anak itu tertawa. Akhirnya kakak sadar juga. Kakak itu sudah mati. Hihihi. Apa maksudmu? Aku belum mati. Aku belum mati. Tidak. Aku menangis berteriak memukul-mukul diriku. Ini sangat tidak mungkin. Tadi aku berangkat ke sekolah dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Aku ingat sesuatu. Ya, pantas saja saat aku tertawa di kelas teman-teman terlihat ketakutan, dan mereka bukan melihatku tapi kursiku yang tadi saat aku makan daging itu rasanya hambar juga. Lalu saat aku hampir ditabrak motor tadi, ternyata motor itu memang sudah menabrakku. Ya Tuhan, ada apa ini? Cobaan kali ini benar-benar berat. Aku langsung teringat kejadian tadi pagi. Ya, aku berlari menuju jalan di mana tadi pagi aku tertabrak mobil. Tidak peduli ini sudah malam atau belum, tidak peduli dengan darah yang terus mengalir dari tubuhku, aku harus menemukan jasadku. Sampai di jalanan tadi, aku langsung menuju lokasi di mana aku terjatuh. Dan ternyata benar saja, aku melihat tangan putih pucat terulur. Aku menghampiri tangan tersebut dengan kaki gemetar hebat. Dadaku berdegup dengan kencang, darah yang mengalir di kepalaku semakin deras, tidak tertahankan. Tidak, itu bukan aku. Tepat di depanku, seorang gadis terbaring kaku, wajahnya bahkan tidak jelas karena tertutup darah. Kakinya terkilir hingga terbalik ke belakang. Bau busuk kembali menyengat hidungku. Rasa sakit ini kembali menyerang, tapi kali ini lebih sakit dari yang tadi hingga aku menggaruk-garuk tanah. Bukan kematian seperti ini yang aku inginkan. Tidak, ini semua pasti mimpi.
Aku tidak mungkin mati kan? Aku tidak mungkin mati. Ya, aku akui memang aku muak dengan kehidupanku, tapi bukan kematian seperti ini yang aku inginkan. Ini sungguh sakit sekali. Aku pasti mimpi nih. Ya, aku pasti mimpi, kataku sambil memukuli dan juga mencubit diri sendiri, berharap aku segera terbangun dari mimpi buruk ini. Tolong, tolong, siapa saja, tolong. Ada seseorang yang mati di sini. Siapapun tolonglah, tolong gadis kecil ini, kataku sambil menunjuk diriku sendiri. Cukup lama aku menangis di situ, aku pun sadar aku harus memberitahu keluargaku. Ya, aku harus memberitahu keluargaku. Tanpa banyak bicara lagi, aku langsung melesat pergi ke rumahku. Sampai di sana aku langsung menghampiri mama, Kak Andre dan ayah. Mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, wajah mereka tampak sangat khawatir. Mah, Lili kemana? Tanya Kak Andre. Mama gak tahu Andre, kemana anak itu? Coba kamu telepon ke nomornya, siapa tahu diangkat. Apa ini benar-benar mama? Mama peduli padaku. Mama sayang padaku. Mah, ini Lili mah, Lili di sini, kataku yang tertawa sambil menangis. Tapi tetap saja tidak ada jawaban dari mereka. Mah, Lili ada di semak-semak mah, Lili ada di situ. Lili sudah mati mah, Lili sudah mati. Kini aku pasrah, aku lelah memanggil mereka semua, tidak ada yang mendengarku. Kumohon pergilah kalian ke jalan dekat rel kereta tua, jasadku ada di sana, kataku lirih dengan suara serak. Aku pun berjalan ke kamar menangis di sana, sungguh ini sangat menyakitkan. Aku memeluk lututku dan kemudian rasa sakit itu mulai menyerang lagi. Darah semakin deras mengalir dari kepala dan juga hidungku. Apa aku akan terus-menerus merasakan sakit ini hingga jasadku ditemukan? Tiba-tiba saja Kak Andre membuka pintu kamarku. Dia pandangannya menyapu seluruh kamarku. Lalu di depan sana tampak mama dengan wajah khawatir. Kemana dia? Kata mama sedangkan Kak Andre hanya menggeleng pasrah. Lili, mama mohon kembali. Lirih mama. Aku yang mendengarkan itu hanya tersenyum miris. Sudah terlambat mah, kataku pelan dengan suara serak. Aku kemudian berdiam diri hingga pagi menjelang dengan posisi masih memeluk lututku. Ku dengar kakak dan juga mama tampak berbicara di ruang tamu sana. Beberapa saat kemudian kakak membuka pintu kamarku, memandang ke kamarku sebentar. Gak ada mah. Mama yang mendengar perkataan Kak Andre itu pun semakin khawatir. Kemana dia? Aku tersenyum miris, ternyata belum ditemukan, kataku sambil memeluk tubuhku yang kembali terasa sakit serta bau busuk yang mulai tercium. Tok tok tok, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dengan sangat kuat, atau bisa dibilang menggedor-gedor. Merasa tertarik, aku pun ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mama pun membukakan pintu. Ada apa ya? Itu Pak Jajang satpam di tempatku. Bu, gawat bu, kata Pak Jajang panik. Sedangkan mama dan juga Kak Andre saling menatap bingung. Ada apa pak? Bu, gawat bu, itu bu bu, Lili bu, anak ibu. Aku yang mendengar namaku disebut-sebut langsung tersenyum, apakah ada orang yang menemukanku? Iya, ada apa pak? Lili kenapa? Mama panik sambil mengguncang-guncang tubuh Mang Jajang. Itu bu, Lili ditemukan di dekat jalan yang dekat dengan rel kereta tua, tapi dalam keadaan tewas mengenaskan. Mama yang mendengar kata itu langsung jatuh lemas dan beruntung Kak Andre ada di sampingnya. Pak, jangan main-main pak, Lili anakku, kata mama lirih. Aku yang melihat semua kejadian itu menangis sedih dan berusaha memegang tangan mama yang terulur ke atas seolah ingin menggapai sesuatu. Tapi percuma, semua tembus tidak dapat kugapai. Pak, tolong antar saya ke sana pak, cepat antar saya. Kak Andre kalang kabut menggenggam kerapat satpam kuat-kuat dan menguncangkannya seolah tidak percaya apa yang dikatakan Mang Jajang. Itu saya pasti antar, kata Mang Jajang seraya berjalan keluar rumah diikuti mama dan Kak Andre. Aku pun juga mengikuti mereka sambil menangis sangat kencang.
Sampai di sana jasadku sudah ditutup dengan koran. Mama pun berteriak histeris sambil berlari untuk memeluk jasadku, tapi ditahan oleh warga dan Kak Andre. "Bu, jangan bu, nanti bisa merusak bukti bu," kata seorang warga. "Apa maksud kamu bukti? Bukti apa? Ha? Mama yang sabar ya ma, biar polisinya yang nenangin ini semua." "Tenang Kak Andre." Mama pun langsung merosot ke bawah, menangis sambil memanggil-manggil namaku. Tidak beberapa lama polisi datang, memasang polis lain dan melakukan sesuatu dengan jasadku yang jujur aku tidak tahu apa yang mereka akan lakukan terhadapku. Setelah beberapa saat, salah satu polisi menghampiri mama yang masih menangis. "Dengan keluarga korban?" tanya polisi itu dan dibalas anggukan cepat oleh mama. "Menurut pemeriksaan kami, korban mengalami kecelakaan yang cukup parah hingga terpental ke sini," jelas polisi tersebut. Mama langsung memeluk Kak Andre yang juga sama syoknya. "Siapa pak pelakunya pak?" tanya Kak Andre. "Untuk pelakunya kami masih belum tahu. Untuk itu kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sekarang jasad anak ibu bisa dibawa pulang. Kami permisi dulu." Mama terus-menerus menangis saat jasadku dibawa pulang. Walaupun sedih, tapi aku senang karena aku sudah ditemukan dan rasa sakit itu tidak lagi datang menyerang tubuhku. "Lili, maafkan Mama nak. Mama mohon kembalilah. Mama minta maaf. Ini semua salah Mama." Kalimat itu terus-menerus Mama ucapkan hingga proses pemakamanku selesai. Sedangkan kakak hanya bisa tertunduk menyembunyikan air matanya. "Lili, adik kakak minta maaf ya. Kamu satu-satunya orang yang kakak sayangi. Maaf." Teman-temanku juga datang untuk menyaksikan proses pemakamanku. Tapi anehnya, kenapa aku masih di sini? Kenapa aku masih ada di dunia ini? Bukankah seharusnya aku sudah hidup tenang di sana? Aneh. Sampai suatu hari kemudian aku masih ada di dunia, masih melihat dan mengikuti orang-orang yang masih hidup. Apa ada urusan yang belum selesai? Hingga malam tiba, saat Mama masih menangisi kepergianku di kamarnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menelepon Mama dan meminta Mama segera ke kantor polisi. Mama pun kemudian langsung mengangguk dan mengajak Kak Andre untuk ikut bersamanya. Sampai di sana terlihat seorang laki-laki botak tengah tertunduk dan tangannya diborgol. "Selamat malam, ini adalah pelaku yang sudah menabrak anak ibu. Dia kami tangkap di kediamannya." Setelah kami wawancarai, akhirnya pelaku tersebut mengakui kesalahannya dan berkata bahwa dia tidak sengaja. Jelas polisi itu. "Ya, benar. Saat orang itu mengangkat wajahnya, orang itu memang orang yang sudah menabrakku. Dasar karenamu aku mati." Mendengar itu Mama langsung menangis histeris dan memukul-mukul pria tersebut. "Karena kamu anakku mati. Ini semua salahmu. Dasar keterlaluan kamu. Kembalikan anakku. Kembalikan." Mama menggoncang-goncangkan tubuh pria tersebut. Lalu pria itu pun akhirnya membuka mulutnya. "Maaf bu, maafkan saya. Saya tidak sengaja bu. Saya tidak ada maksud apapun. Aku melihat itu semua terus menangis. Lalu kemudian ada rasa sesal di hati, tapi aku bahagia akhirnya orang yang telah menabrakku akhirnya ditemukan juga." Tiba-tiba saja di belakang ada yang menepuk pundakku. Bukannya tidak ada yang bisa melihatku. Ada apa ini? Apa ini seseorang yang mempunyai mata batin? Aku ini hantu. "Nenek?" Ya, saat aku menengok ternyata itu nenek. Bagaimana bisa nenek ada di sini? "Hai Lili," sapa nenek dengan suara lirih. Nenek tidak berubah sama sekali. "Nenek, kenapa nenek ada di sini?" kataku lalu menangis sambil memeluk nenek. "Kamu sedih ya, Cuk? Mama kamu jahat padamu ya?" "Enggak, Nek. Enggak, Mama baik kok, Nek. Mama baik." Aku kemudian menangis. "Ya sudah, ayo sekarang kita pulang." Aku langsung melepaskan pelukanku dan aku pulang. "Kemana?" Nenek langsung tersenyum lembut. "Ke tempat di mana kita seharusnya berada."
Aku langsung mengangguk paham lalu nenek menggandeng tanganku menuju cahaya yang sangat menyilaukan. Sebelum aku pergi, aku menengok ke belakang melihat mama yang masih menangis dan kakak yang berada di sampingnya. Untuk terakhir kalinya, aku akan merindukan kalian, kataku. Tiba-tiba saja kakak menoleh tepat ke arahku. Dia menyeringai ke arahku lalu mulutnya seperti berkata, "Selamat tinggal Lili." Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian tetap komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Karena itu merupakan support kalian untuk channel ini ya teman-teman, agar channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang baru mampir dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian dibawa menjadi POV, menjadi seorang hantu ya teman-teman. Mungkin cerita ini memang terasa sangat fiktifnya, cuman kalau ditelaah lagi ini benar-benar sangat menyeramkan teman-teman menurut saya. Jadi kalian pikirkan sendiri saja apabila kalian berada di posisi si Lili ini nantinya. Sekian ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap terus dukung channel ini dan video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang kurang jelas ataupun banyak yang salah juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.